Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat bersyukur pada malam hari ini karena kita bisa mendapatkan kesempatan yang sangat bagus hadir bersama-sama para malaikat yang tak terhitung jumlahnya, ikut berebutan juga memperebutkan keutamaan bulan suci Ramadan, wabil khusus di masjid kita ini. Semoga berkah selalu bersama kita sepanjang masa, sepanjang kita menjalani kehidupan ini. Selawat dan taslim kita juga peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau atau Rasulullah, tidak ada nama yang paling sering kita ucapkan setiap hari, setiap malam, tak terhitung jumlahnya berapa kali selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, topik kita pada malam ini adalah kematangan spiritual. Kalau kita berbicara tentang kematangan, seringkali indikasinya adalah umur. Tetapi khusus untuk kematangan spiritual ini tidak berbanding lurus dengan umur. Ada orang di antara kita usianya sudah lanjut, sudah pensiun, tapi kematangan spiritualnya masih mudah, bahkan masih kekanak-kanakan, childish. Dan sebaliknya, ada orang masih muda usia tetapi kematangan spiritualnya sudah menembus batas-batas normal. Akhirnya dia sudah berada pada posisi yang sangat tinggi, sudah mi'raj dan sudah bisa berkomunikasi bukan hanya dengan sesama manusia, dia bisa bersilaturahim dengan siapa saja yang dia kehendaki. Dia sudah menembus lapisan-lapisan alam sampai bisa berkomunikasi dengan penghuni-penghuni alam barzah, alam malakut, bahkan alam jabarut. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil, karena sudah pernah ada anak manusia yang sampai melampaui batas itu, yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Sidratil Muntaha, puncak daripada segala puncak pencarian seorang hamba terhadap Tuhannya. Karena itu bulan suci Ramadan ini kita sangat berharap semoga martabat spiritual kita, kematangan spiritual kita itu semakin meninggi, semakin bertambah dengan kelebihan-kelebihan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, jenis-jenis kematangan itu sesungguhnya bisa terukur pada penampilan-penampilan kita sehari-hari. Apabila spiritualitas seseorang itu matang, maka tentu akan berpengaruh kepada akhlak perilakunya orang itu. Juga akan berpengaruh kepada akhlak intelektualnya orang itu. Juga akan berpengaruh kepada tutur kata orang itu. Termasuk juga kematangan emosional. Jadi kematangan spiritual ini mempengaruhi jenis-jenis kematangan yang selama ini kita tonjolkan. Saya tidak ragu sama sekali, Bapak-bapak dan Ibu, para jamaah Masjid Sunda Kelapa, akhlak kesopanannya, akhlak perilakunya
pasti sangat santun. Bagaimana menghormati orang tua, bagaimana melewati di hadapan orang tua, bagaimana tata keramanya kita menghadapi orang tua atau para senior atau para guru atau para pimpinan pejabat. Saya juga tidak meragukan kematangan intelektualitas kita. Bagaimana mengolah kecerdasan kita sehingga tidak terkesan arogan, bangga dan seterusnya. Termasuk juga mungkin saya tidak meragukan kita semua kemampuan kita untuk menampilkan kematangan emosional kita, yaitu bagaimana bersikap terhadap atau bagaimana bertenggang rasa terhadap sesama, tetangga, sanak keluarga, dan lain sebagainya. Yang sedikit saya ragukan adalah seberapa besar akhlak spiritual kita. Kadang-kadang kita berakhlak sesama umat manusia, tetapi kita tidak memperbaiki hubungan akhlak atau akhlak yang santun kita tidak tampilkan justru di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contohnya Bapak Ibu sekalian, contoh ketidakmatangan secara spiritual. Dengan kata lain, orang yang tidak termasuk berakhlak secara spiritual, atau dengan bahasa lain, orang yang tidak termasuk berakhlak, tidak tawadhu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sering melakukan, tapi karena tidak ada yang mengontrol. Kalau kita melakukan kesembronoan di dalam penampilan, ada orang tua kita, ada tetangga kita, ada siapa orang dekat kita menasihati kita, kamu jangan bicara seperti itu termasuk kasar, ya. Tidak baik untuk meletakkan kaki di depan orang, di atas meja, itu tidak santun. Gampang kita diukur kalau itu persoalannya akhlak perilaku. Intelektualitas kita juga gampang kita mendapatkan nasihat dari siapapun juga. Bahkan termasuk emosionalitas kita pun masih bisa dibaca oleh para psikolog. Tetapi yang paling abstrak dan susah untuk dikontrol dan hanya Allah yang tahu dan kita sendiri ialah akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pribadi. Kematangan spiritual ini harus kita wujudkan Bapak Ibu sekalian. Contoh ketidakmatangan secara spiritual, misalnya mungkin kita sering seperti ini, sedang kita khusyuk-khusyuknya sholat tahajud, atau sedang kita khusyuk-khusyuknya dalam sholat, tiba-tiba handphone kita berbunyi di sebelah. Dengan begitu gampang kita tinggalkan hubungan mesra kita dengan Allah, lantas menggenggam handphone itu, dan terputus sama sekali hubungan mesra itu karena yang menelpon itu adalah mungkin berisi guyonan lucu-lucuan. Hilang total Tuhan sekejap di depannya. Ini salah satu contoh betapa kita tidak matang secara spiritual sedang kita bermesraan dengan pihak atau Allah yang selama ini kita rindukan keberadaannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau-lah yang kami sembah, hanya Engkau-lah tempat kami memohon pertolongan, sampai nangis-nangis. Tapi begitu gampangnya kita meninggalkan sang kekasih kita itu dengan makhluk, apapun urusannya, kepentingannya. Contoh lain, orang yang tidak termasuk berakhlak secara spiritual. Mohon maaf ibu-ibu, mungkin dari tadi sore atau dari tadi siang mengurus urusan buka puasa, atau juga nanti sebentar malam pakai daster, bahkan tangan-tangan kotornya kadang-kadang dilapkan di dasternya. Giliran waktu salat tinggal membungkus mukena, langsung takbir Allahu Akbar, masih bau dapur. Sementara kalau giliran mau ke pesta, jam 4, jam 5 sore sudah masuk ke salon,
jauh sebelumnya sudah mengukur pakaian, hilang maghribnya, mungkin juga hilang isyanya karena kelelahan. Begitu jauh kita membedakan antara manusia dengan Tuhan itu sendiri. Ini salah satu contoh ketidakmatangan spiritual. Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kita menggunakan daster tua, bau, belum mandi. Tetapi berhadapan dengan makhluk kita melakukan sesuatu yang sangat istimewa. Tidak terkecuali bapak-bapak, dan mungkin kita semua juga pernah melakukan hal yang sama. Menggunakan training spark, baju kaos oblong, memang menutup aurat. Giliran waktu salat, udahlah mampir, mumpung ada wudhu, langsung takbir. Sekalipun itu tidak mengandung najis, bahkan training itu bagus, baru, menutup aurat, tetapi sangat tidak muru'ah, sangat tidak berakhlak. Pakaian yang justru digunakan olahraga jingkrak-jingkrak itu dipakai untuk menghadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Giliran ke acara-acara tertentu pakai jas, pakai batik dan segala macam, pakai parfum. Betapa kita melecehkan Tuhan dalam hal ini. Apakah ini termasuk matang secara spiritual? Tidak, Bapak. Sadarlah kita semua, sampai kapan kita akan seperti ini? Begitu giliran kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pilih ayat-ayat yang pendek. Qul huwallah inna a'tayna. Sepertinya tidak ada lagi ayat yang dihafal karena seringnya kita membaca ayat itu dalam sholat. Tapi giliran bercengkrama dengan sesamanya, berjam-jam di situ, seperti tidak pernah bosan. Tapi begitu dia di atas sajadah tidak betah. Orang yang tidak betah hidup di atas sajadah, itu pertanda Tuhan tidak memihak yang bersangkutan. Kita tidak berakhlak terhadap Tuhan, bagaimana Tuhan akan mencintai kita? Giliran membaca Quran bulan Ramadan, satu huruf sama dengan 10 pahala. Akhirnya kejar target. Bagaimana berulang-ulang khatam dalam Al-Quran, tetapi huruf-hurufnya menyatu menjadi satu huruf karena kejar target. Bismillahirrahmanirrahim. Apaan ini Bapak Ibu sekalian? Itu mengacak-acak dan merusak-rusak ayat. Giliran kita ingin tarwih, mengejar target tarwih 20, sama Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, seperti burung atau ayam mematuk makanan. Ada hadisnya kan Bapak Ibu sekalian, orang yang salatnya atau sujudnya seperti mematok ayam mematok makanannya, jangankan pahala, salatnya itu nanti akan dilipat-lipat kemudian ditamparkan kepada wajah orang itu, kata Rasulullah SAW. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Salat tapi celaka. Siapa yang celaka dalam salat? Itu yang tidak punya akhlak spiritual. Kita ingin bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang mungkin Bapak Ibu menganggap ini sepele, tapi itu sangat penting. Kita sangat berakhlak terhadap sesama manusia. Giliran Allah Subhanahu wa taala di nomor 2-kan, di nomor sekian-kan. Ya. Sudah tiba waktu salat, udahlah makan. Bahkan ada ungkapan yang mungkin guyon dan itu belum tentu salah, tapi kalau itu diungkapkan itu termasuk contoh pelecehan spiritual. Kan salat nomor 2. Maksudnya rukun Islam itu kan syahadat, nomor 2 salat. Tapi itu memaknainya makan dulu baru salat. Memang ada hadisnya, lebih baik kita makan sambil ingat salat daripada salat sambil ingat makan kalau ada waktu, ya kan? Tapi tidak perlu diungkapkan seperti itu pelecehan spiritual. Udahlah makan dulu, kan salat nomor 2.
Secara logika tidak salah, karena memang rukun Islam itu urutan keduanya salat. Tetapi lontarannya itu dimaksudkan makan dulu nomor 1, baru salat nomor 2. Bermain-main dengan kalimat suci itu jangan, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan bisa mencintai kita kalau setiap hari kita melecehkan Tuhan, kita menomor 2-kan, menomor 3-kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu formalitas kita menghampirinya, sehingga wajarkah kalau Tuhan selalu mengabulkan permohonan kita sementara kita selalu melecehkannya? Beribadah tapi malah melecehkan. Seperti tadi contohnya dalam salat itu, orang yang terlalu cepat di dalam salatnya, pahala salatnya itu atau salatnya nanti itu dilipat-lipat, ditamparkan ke wajahnya. Celakalah bagi orang yang salat. Kita kan sholat ingin taqarrub ilallah, bermesraan dengan Tuhan. Bagaimana bisa bermesraan dengan Tuhan kalau sisa-sisa waktu kita berikan kepada Tuhan? Pakaian dapur, pakaian olahraga, habis cuci mobil langsung sholat, alasannya nggak najis. Giliran pergi ke kantor, bukan main. Akhirnya kita juga mengajari anak-anak kita nggak benar. Pakaian sekolah anak-anak kita itu digosok, disetrika, ya, ganti tas. Giliran pergi ngaji ke gurunya, malah dilarang. Kok pakai baju sekolah pergi ngaji? Tidak pernah ditegur anaknya, kenapa baju mainan pergi dipakai ngaji? Qurannya sudah robek-robek, nggak pernah diganti. Tapi giliran bukunya neces dan rapi terus. Kita mengajari anak kita sekuler. Ayo nak bangun-bangun pergi ke sekolah. Kenapa enggak bangun-bangun salat subuh? Pengalaman sehari-hari kita, Bapak Ibu sekalian, tidak sadar kita sesungguhnya kita melecehkan Tuhan. Hanya karena Tuhan itu as-sabur, maha sabar, dia tidak menjewer kita setiap hari. Ini penting. Topik ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita mengharap banyak terhadap Tuhan, tapi yang kita dapat nanti di hari akhirat itu adalah tidak lain kesia-siaan, bahkan siksaan. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa melecehkan Tuhan, memberikan second hand, memberikan menomor sekiankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat santun terhadap gurunya, terhadap orang tuanya, terhadap bosnya di kantor. Giliran menghadap sang penciptanya sendiri dikejar-kejar hanya karena memburu meeting di kantor, tinggalkan salat duhanya. Padahal belum tentu. Nah, bulan suci Ramadan ini saya ingin mengajak kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, mari kita saling mengingatkan. Mulai malam ini kita merubah pola pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hati kecil kita itu tahu, masa sisa-sisa wudhu antar sah atau tidak. Wudhu yang tadi pagi kita gunakan masih kita pakai untuk salat maghrib. Memang tidak batal wudhunya, tapi akhlak spiritual itu, kalau wudhu itu sudah dipakai berbohong, sudah dipakai melecehkan orang lain, apalagi di musim kampanye, Bapak Ibu sekalian, itu wudhu itu sudah nggak punya energi lagi. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam salat kalau wudhu itu sudah dipakai untuk memfitnah, berbohong, mengejek dan sebagainya? Maka itu ada istilah tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Tidak boleh ada kata-kata duniawi yang mengantari wudhu dengan sholat. Kita kadang-kadang sebaliknya, habis berwudhu tidak langsung sholat, mampir di depan cermin sambil ngomongin aibnya tetangga, ngomentari TV. Wah, jadi pengamat politik semua, mendukung luar biasa calonnya, menjelek-jelekkan luar biasa yang tidak dipilihnya. Padahal sudah berwudu, begitu dia salat Allahu Akbar, yang jadi apa? Proposal, menghayal dan seterusnya. Tuhannya hilang. Kenapa? Energi wudunya yang seharusnya membersihkan nuraninya itu sudah kotor.
Mari kita sadar Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu sesungguhnya apa yang saya sampaikan ini, tapi kita tidak berani membuat perubahan dalam diri kita sendiri. Beranikah kita pada mulai bulan suci Ramadan ini kita menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala? Kita nomor duakan yang lain-lainnya, pimpinan, entah bos, entah siapapun juga, termasuk orang tua. Yang paling penting yang untuk kita istimewakan pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melecehkan Tuhan setiap gerak-gerik dan setiap kehidupan kita. Ya. Termasuk orang yang tidak berakhlak spiritual itu ialah begitu gampangnya orang itu melecehkan saudaranya sendiri tanpa pernah melihat dirinya sendiri. Orang yang rajin membongkar aib saudaranya sendiri itu juga nanti akan dipamerkan aibnya di padang mahsyar. Tapi orang yang rajin menutup aib saudaranya sendiri akan ditutup, ditip X aibnya di padang mahsyar, tidak dipermalukan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ditayangkan semua orang mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Kan tentu kita tidak ingin seperti ini, karena itu waktu kita sangat terbatas Bapak Ibu sekalian. Tentu Bapak Ibu sekalian yang jamaah aktif Masjid Sunda Kelapa, insya Allah di sini kita selalu mengisi tausiah. Saya di sini setiap hari Senin dan setiap hari Kamis Maghrib Isya. Semoga Allah membuat kita semakin sadar pada bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul mendampingi kita menjalani bulan suci Ramadan ini, dan semoga Allah mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang tercelah baginya. Dan semoga Ramadan kali ini meskipun semakin banyak tantangannya, ada bola, ada pilpres dan macam-macam, tapi kita harus tunjukkan semakin kuat godaan itu, semakin peluang kita untuk naik ke puncak itu semakin besar. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mematangkan spiritualitas kita. Kita berakhlak semakin tawadhu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.